Al-Isra ayat 23. Wa banyak perceraian, banyak kehancuran rumah tangga, salah satunya dipicu oleh permasalahan mantu dan mertua yang tidak akur. Mertua merasa, oh ini anak saya, kenapa kamu jadi mantu sok lebih berhak katanya. Yang mantu mengatakan ini suami saya, kenapa ibu masih ikut campur rumah tangga saya. Seperti itu. Jadi itulah kejadian-kejadian yang banyak menimbulkan pertikaian, akhirnya perceraian terjadi. Naudzubillah min zalik. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Kita harus mengingat dulu ketika mau melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan ini kan ibadah terlama. Masalah yang timbul pun banyak di dalamnya. Jadi yang harus kita lihat adalah pernikahan itu bukan hanya kita saling baper-baperan. Nih buat anak-anak muda. Nikah, baper-baperan, gandengan tangan, ada yang halal, foto. Ini pasangan aku katanya mencintai karena Allah sampai surga. Sampai rumah, geplak-geplakan sama suami gitu kan. Banyak yang seperti itu. Jadi indah di media sosial tapi ternyata tidak indah kejadian yang sebenarnya aslinya. Nah, menikah itu bukan hanya soal indahnya saja, tapi ternyata banyak juga buruknya. Orang yang menikah itu masalahnya banyak. Suami dengan istrinya solih-soliha, punya mertuanya nggak baik. Ada yang mertuanya baik, Masya Allah, kita dianggap seperti anak sendiri, suami kita yang kagak baik. Ada yang mertuanya baik, suaminya baik, orang tuanya baik, iparnya yang kagak baik. Ada aja fitnah sana sini. Tahu nggak lo katanya, lo ngasih duit ke istri lo berapa sih? Masa sama emak lo nggak ngasih tapi sama istri lo banyak banget tuh, kakak ipar yang begitu tuh. Jadi istri pakai barang branded baru, dia ngomongin ke mertua, mah lihat deh, mama masa nggak dibeliin, dia doang yang dibeliin kan. Nah ini kan jadi pertikaian ya. Akhirnya banyak perceraian dan masalah yang timbul lebih banyak lagi karena iri-irian dalam rumah tangga. Yang harus kita pahami, wahai para wanita yang ada di luar sana, para istri, khususnya saya juga yang berbicara di sini. Pertama, ketika kita ingin menikah, kita harus pahami bahwa yang harus kita cintai bukan hanya suami kita, tapi juga ibunya, ayahnya, keluarganya. Pernah ketika itu salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, innali malan, wa innali aban, wa inna aban yuridu ayyakhudha mali, fakaifa ya Rasulullah? Wahai Rasul, aku ini punya harta banyak, aku juga punya seorang ayah. Ketika itu itu punya suami kamu. Jadi hati-hati para istri, kalau orang tua datang ke rumah minta uang sama suaminya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, kita tidak boleh melarang. Makanya suami ketika mau menikahi seorang istri, kan nanya nih ya, will you marry me? Kamu mau gak nikah sama aku? Tapi kamu to be a second woman gitu, kamu jadi perempuan kedua buat aku. Nah istrinya kaget, loh perempuan yang pertama siapa? Ya, my mother katanya, ibu aku, umi aku, mamah aku. Jadi kamu tetap jadi yang kedua. Yang pertama itu harus ibu aku. Nah, mertua ketika sudah tahu dia diutamakan oleh anaknya, jangan juga berbuat sewenang-wenang. Ada mertua fikih atau belajar ilmu pernikahan, di situ ada hakku zaujati al-wajibati ala zaujah, ala zauji. Jadi ada hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Salah satunya nafkah. Jadi bagaimana suami ini bisa seimbang? Dia ngasih nafkah juga ke istrinya, bahagiakan istrinya juga, tapi juga tidak lupa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ada Mas Ali dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafah, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan pada bab nafaqatil aqarib, hikmatu nafaqatil aqarib. Ada hikmah memberikan nafkah kepada kerabat.
ternyata yang harus kita berikan nafkah itu bukan hanya istri. Sebagai laki-laki ini ada tugas-tugasnya. Jadi kalau dia punya keluarga, orang tua, maka orang tua juga diberikan nafkah. Dia punya adik-adik, selama dia mampu nafkahi. Dia punya anak-anak yang dihasilkan kebaikan yang lainnya. Jadi kalau ada anak sudah menikah tapi tidak lupa bertanggung jawab kepada ibunya, ini anak yang soleh yang begini nih. Masya Allah, Bang Ali masih nafkahin ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun nggak dipinta ngasih ya. Udah ada bulanannya tuh. Udah ada bulanannya. Nah suami harus kasih pengertian sama istri, Neng. Aku ngasih orang tua sekian ya. Kamu jangan marah ya. Tapi jangan kita ngasih orang tua sekian, ngasih istrinya sedikit. Kurang, orang tua sebulan dikasih 5 juta, istri dikasih 50.000 sehari kan? Sehari 50.000 gitu contohnya. Nah ini jadinya timbul kecemburuan di antara kedua belah pihak. Maka suami di sini harus menjadi penengah, harus adil. Bagaimana dia bisa nih istri aku yang paling cantik nih, hemat orangnya, pinter ngatur duit katanya, dandan pinter, masak enak, semua pokoknya dia pinter. Apa yang terjadi yang dirasakan oleh sang ibu? Marah. Iya pasti. Ya Allah, saya yang besarin 25 tahun, yang dibangga-banggain bininya gitu. Nah istri juga harus paham ketika dia berada di depan mertuanya, maka jangan sekali-kali meminta suaminya untuk membanggakan dirinya, tapi banggakan ibunya. Contoh begini, suami sama istri ketemu sama ibunya. Kata istrinya, "Mas, masakan ibu enak banget ya. Aku jadi suka deh sama masakan ibu." Masya Allah. Kata suaminya, "Iya memang masakan ibu aku gak tertandingi. Restoran manapun gak ada yang bisa rasanya menyamai seperti masakan ibuku." Jadi itu salah satu poin penting. Kalau misalkan di depan mertua atau orang tua suami kita, jangan pernah membanggakan istri kita. Benar. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada orang tua kita, baru banggakan istri kita. Kamu cantik, kamu ini ya. Itu ada adab-adab dan akhlaknya. Kenapa sih? Wahai para istri, mereka semua bertanya, kenapa sih kok kita harus patuh sama orang tua? Nah orang tua ini ada 3. Ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab itu yang melahirkan kita, menyusui kita, itu orang tua nasab. Ada orang tua sabab. Nah orang tua sabab ini ada 2 jenis. Pertama, yang ngasih ilmu sama kita, itu orang tua. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, itu juga orang tua. Mertua itu yang namanya orang tua sabab. Maka kita harus paham bahwa tugas kita sebagai istri harus juga berbakti kepada orang tua kita, dan mertua juga kudu sayang sama menantunya. Inilah salah satu keutamaan kenapa orang tua itu harus lebih diutamakan, tapi tidak juga meninggalkan kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Kalau kita lihat kenapa seperti ini, ada 2 kisah. Pertama, baru kelar, belum mandi junub. Tapi kata Rasul ini perintah, dia tanya sama istrinya, "Neng, boleh gak abang berangkat perang?" Kalau kita perempuan yang ada di Indonesia gitu, yang lagi nonton, baru kelar malam pertama mandi. Masya Allah, apa yang terjadi? Kematian Hanzalah, wafatnya, memandikannya, mengkafaninya itu langsung dilakukan oleh para malaikat. Jadi saking dia orang solih yang berani meninggalkan kenikmatan dunia dengan istrinya untuk ikut berperang kepada Rasulullah. Jadi kalau
memuliakan orang tua. Di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa dalam jihad saja orang tua harus lebih diutamakan. Tapi untuk istri, di sini Rasulullah membolehkan untuk ikut berjihad. Jadi, jadilah istri yang baik, menyayangi mertua, dan jadilah mertua juga yang pengertian dan sayang terhadap menantunya. Wallahu a'lam.